Wali Cina. Dari pentol sampai kuahnya itu asli bikinan aku. Udah lumayan merah. Ini digosok. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah ya. Kita berjumpa lagi di channel YouTube Fitriyanti. Share lagi kegiatan rutinitas harianku sebagai ibu rumah tangga. Nah, di video kali ini aku share aktivitas di sore hari ya. Jadi ini Pak suami lagi bersih-bersih teras. Untuk ngebersihin teras ini memang lebih enaknya disiram langsung gini ya, karena teras ini paling cepat berdebu. Terus juga bukan hanya debu ya, kadang kotoran dari burung ya, karena di sini kan banyak burung-burung gereja gitu ya yang suka hinggap di atas atap, ujung-ujungnya kotorannya itu jatuh ke bawah gitu. Dan itu yang paling aku kurang suka ya untuk ngebersihinnya kalau misalnya mau dipel aja. Karena sayang sama alat pelnya ya, jadi alat pelnya itu biar nggak cepat kotor gitu. Nah, tapi kalau disiram langsung gini itu bisa kita alirkan langsung ke bawah untuk kotoran-kotorannya. Kadang juga bukan kotoran burung tapi kotoran cicak, karena kan di atas itu kan ada lampu ya, biasa cicak suka nangkring gitu di sekitar lampu dan ujung-ujungnya itu kotorannya jatuh ke atas teras ini. Makanya kalau aku nyapu itu lebih sukanya di siang hari atau sore hari ya, karena kalau pagi hari itu kotoran cicaknya itu kan belum kering gitu ya, belum kena panas sinar matahari. Karena aku itu sore ini mau masak sekaligus cemilan, nah ini aku nggak bantuin Pak suami ya, cuman ngevideoin aja. Dan ternyata Pak suami itu waktu nyiram terasnya ini untuk sendal-sendalnya itu nggak disingkirin dulu gitu ya, jadi semuanya basah. Cuman gak apa-apa lah, sekalian nyuci sendal-sendalan itu juga ya. Udah beberapa bulan ini di sini itu jarang hujan ya. Jadi hujan itu ada, tapi sekali-sekali itu pun gak begitu deras dan gak begitu lama ya. Jadi panas matahari itu benar-benar terasa banget. Makanya ini tanaman yang ada di teras mulai deh disingkirin lagi ke samping rumah ya, seperti biasa. Dan ini bisa kalian lihat sinar matahari kalau udah siang menjelang sore itu pasti masuk ke area teras ya, terutama juga di area garasi kendaraan ini. Nah, itu makanya untuk tanaman yang berada di dinding, tanaman gantung itu semuanya udah pada kosong karena kemarin itu udah dipindahin di samping rumah gitu ya. Karena banyak yang kering dan mati gitu walaupun kita rajin nyiramnya. Oke, nah ini aku nggak langsung sampai habis ya ngevideoin Pak suami bersih-bersih untuk area teras ini, karena aku mau masak ke dapur. Aku mau bikin cemilan, sekaligus juga masak menu buat makan malam hari ini. Nah, itu bisa kelihatan ya, aku lagi goreng tahu. Jadi tahu itu rencananya mau aku bikin sambal. Sambil nunggu tahunya ini matang, ini aku mau sekalian bikin tekwan. Untuk pentol tekwannya aku udah nyetok ya di dalam freezer. Dan untuk bumbu kuah tekwannya itu juga aku udah punya bumbu kering ya, bumbu tekwan kering. Sama ada bawang putih cincang yang kemarin sempat aku buat juga videonya waktu pembuatannya. Jadi bikin kuah tekwannya itu nggak lama ya, karena aku tinggal oseng-oseng aja untuk bumbunya, kemudian kasih air dan nanti dikasih dengan daun bawang iris. Daun bawangnya juga udah aku simpan di dalam freezer ya, yang udah dicuci bersih dan udah dipotong-potong gitu. Nah, cuman sayang aku nggak bisa ngevideoin untuk bikin kuah tekwannya karena HP aku itu bener-bener full memori gitu. Jadi banyak video-video lama yang belum sempat aku edit. Terus juga foto-foto aku ya untuk kegiatan selama bekerja gitu yang penting banget. Aku belum sempat sortir dan pindahin ke laptop atau ke media sosial aku. Makanya tadi pada saat aku lagi bikin kuah tekwan, aku sempetin buat pindahin foto-foto penting gitu di Google Drive. Sementara untuk handphone aku yang satu lagi itu aku gunakan bener-bener untuk kerja aku di kantor ya. Jadi di dalamnya itu banyak banget grup yang memang penting banget.
Belum lagi ditambah dengan grup anak-anak sekolah, kemudian grup anak-anakku mengaji atau di tempat lesnya. Jadi mungkin lebih dari 10 grupan ya di handphone itu, makanya itu memang nggak pernah aku kotak-katik. Oke baiklah, nah ini aku lagi mecahin telur, jadi karena stok telur itu tinggal 2 biji lagi, jadi ini mau aku dadar aja. Nah, karena kuning telurnya itu pas aku buka udah pecah, jadi itu aku bauin, takutnya nanti telurnya busuk, taunya enggak, masih bagus. Jadi ini aku mau dadar 2 biji telurnya. Terus tadinya aku mau bikin telur dadar itu dicampur dengan daun bawang, tapi aku pikir lagi karena telurnya cuma 2 dan anak-anak kurang suka sama daun bawang, jadi ya aku batalkan aja untuk campur dengan daun bawangnya. Jadi daun bawang ini aku gunakan nanti buat masak bakwan aja ya, terus juga buat bikin kuah tekwannya tadi. Nah itu dia ya daun bawang yang udah aku cuci bersih dan potong-potong, ternyata lebih praktis kalau kita simpan di dalam freezer terus kita gunain saat diperlukan. Ini cocok banget tips untuk menyimpan daun bawang untuk ibu-ibu atau bunda semuanya yang masaknya nggak tentu ya, atau nggak tentu setiap hari bisa masak gitu ya kayak aku. Karena itu adalah salah satu tips supaya daun bawangnya lebih tahan lama, kemudian juga kita masaknya lebih praktis. Nah, karena stok kulkas memang udah menipis, belum lagi untuk stok telur juga udah pada habis, jadi kemungkinan besok insya Allah bakal belanja lagi ya. Nah, untuk malam ini kalau memang menunya kurang, ini nanti bisa masak mie. Karena males banget buat keluar malam ya. Paling biasanya Pak suami yang keluar, terus ngajakin anak-anak juga, ngajakin adik Gina gitu. Entah kenapa ya, walaupun misalnya udah rajin masak di rumah, udah bikin cemilan sendiri, tetap ada aja ya, dalam sehari itu ada yang jajan di luarnya. Tadi juga habis beli jajanan tradisional ya, kayak kumbu, kemudian ada bolu kukus, kue lapis, ada pisang yang dibungkus dengan daun pisang itu ya. Kalau di sini namanya itu kecampit ya. Nah itu dia ada di dalam piring. Cuman ini kakak Gali nggak ada yang mau sama kue tradisionalnya. Paling tadi adek Gina ya yang makan bolu kukusnya. Kalau yang ini bikin asli ya, dari pentol sampai kuahnya itu asli bikinan aku. Nah sebelum ngelanjutin masak bakwan sama bikin sambal tahu tadi, jadi ini aku mau makan tekwannya aja dulu karena udah lapar banget. Dan ini juga mumpung tekwannya masih anget-anget panas gitu ya. Nah karena aku nggak masak sambal untuk tekwan ini, jadi aku mau kasih saus sambal aja, terus mau dikasih kecap juga. Nah biasanya aku makan tekwan itu sukanya yang bening ya, tapi kali ini aku mau yang sedikit kehitaman gitu kuahnya, jadi dikasih kecap sama saus sambal ini. Sebetulnya sih tadi cuman mau bikin tekwan aja ya, nggak bikin bakwan, tapi karena ada stok cukom pempek di kulkas, ada sedikit, jadi ya udah deh sekalian bikin bakwan aja. Jadi kalau di sini itu makan bakwan itu ditemenin sama cukom pempek ya, selain sama cabe. Aku lebih sukanya sama cukom pempek dibandingkan sama cabe ya. Nah terus kadang juga bakwan itu aku jadiin buat lauk makan nasi ya. Kalau misalnya lagi nggak ada lauk nasinya, jadi aku suka ditemenin sama bakwan karena kan di bakwan itu kan ada sayur-sayurannya ya. Jadi ya kayak berasa gitulah makan nasi sama bakwan. Dan jangan aneh juga, kadang aku juga makan nasi itu sama menunya pempek. Nah itu kadang kalau misalnya memang nggak ada menu yang lain atau menunya sedikit, kayak cuman temennya telur atau misalnya ada sayuran aja. Nah biasanya kalau misalnya ada pempek ya udah deh sekalian jadi menu makan aja. Oke, udah ngisi bensin tadi. Jadi udah makan tekwan, jadi udah ada tenaganya lagi. Ini aku mau nge-refill dulu untuk toples pertepungan ya. Jadi tepung tempe, tepung ayam, itu semuanya udah pada kosong toplesnya dan udah aku cuci bersih ya wadahnya. Terus juga sekalian aku mau nge-refill toples tepung bakwan. Nah, biasanya untuk bikin bakwan aku gunakan tepung bakwan instan dicampur dengan tepung terigu ya. Jadi itu cuman untuk ngambil rasanya aja. Karena aku males ya bikin bumbu buat bakwannya gitu ya. Kayak ditambahin merica, kemudian ditambahin bumbu yang lain. Jadi kayaknya kalau udah pakai tepung instan itu udah ada rasanya gitu. Tinggal kita nambahin sayuran,
kemudian juga nambahin tepung terigu. Nah, untuk tepung tempenya tadi itu udah kebuka gitu ya kantongnya, terus aku jepit pakai penjepit kantong gitu. Karena kemarin itu toplesnya belum aku cuci gitu ya, nunggu kering. Jadi ini baru aku sempet masukin ke dalam toplesnya. Nah, untuk bikin bakwan itu aku lebih suka bakwannya itu yang enggak terlalu garing dan kriuk banget ya. Karena kalau garing dan kriuk itu suka keras gitu ya. Jadi aku ngerasa nggak cocok kalau misalnya mau ditemenin sama cukom pempek. Aku lebih sukanya itu bakwan itu yang masih berdaging gitu ya. Jadi nggak terlalu renyah gitu bagian tengahnya. Makanya kalau bikin bakwan kadang aku campur atau tambahin dengan telur gitu supaya dia lebih mengembang dan rasanya juga lebih enak. Nah, ini aku udah selesai ya tadi nge-refill untuk toples tepung tempe sama toples tepung bakwan. Dan lanjut ini aku mau iris-iris untuk kubisnya. Tadi aku udah parut wortel, cuman gak aku videoin. Dan ini juga aku bikinnya nggak terlalu banyak kok. Nah, ini setelah ngiris-ngiris kubis, lanjut kemudian aku mau campur dengan wortel yang udah aku parut tadi. Terus juga tadi kan aku udah ambil potongan daun bawang ya yang ada di dalam freezer tadi. Nah, ini sebetulnya aku masih ngiris-ngiris kubis, cuman nggak aku videokan. Cuman nggak terlalu banyak kok. Nah, jumlahnya itu segini. Nah, ternyata tepung terigu di toples ini juga tinggal sedikit, cuman aku habisin dulu yang lama, baru kemudian nanti aku refill ulang ya. Dan ini aku tambahin sedikit air, aku aduk-aduk dulu ya, aku liatin dulu jumlah airnya ya, seberapa banyak yang diperlukan. Aku nggak suka terlalu kental ya, supaya bakwannya itu agak sedikit lebih lembut, tapi jangan juga sampai terlalu encer. Tadi ini udah aku masukin tepung bakwan instannya juga sedikit. Nah, ini ternyata tepung terigunya masih kurang ya dari keseluruhan sisa tepung terigu yang ada di dalam toples tadi. Jadi aku buka tepung terigu stok. Sekaligus juga tepung terigu ini mau aku masukin ke dalam toples yang udah kosong tadi. Nah, 1 kilo tepung terigu ini itu cukup ya kalau dimasukin semuanya ke dalam toples tepung terigu, karena itu memang volumenya buat 1 kiloan gitu. Paling ada sisa sedikit lah ya yang nggak muat ya kalau dimasukin dalam toples, dan itu juga tadi udah aku masukin ke dalam campuran tepung bakwan. Oke, alhamdulillah semua toples pertepungan udah penuh kembali ya. Dan ini aku mau lanjutin buat masak bakwannya. Dan seperti biasa, aku panasin dulu minyak gorengnya, cuman tetaplah ya kurang sabar gitu. Jadi nggak sampai minyaknya terlalu panas, makanya ini pas aku masukkan adonan pertama, itu gelembung-gelembung bakwannya belum keluar. Nah, ini setelah aku tunggu beberapa lama, beberapa menit gitu, baru panas minyaknya. Aku bikin ukurannya nggak terlalu besar dan agak sedikit membulat gitu, jadi nggak terlalu pipih karena tadi ya aku kurang suka dengan bakwan yang terlalu crispy gitu ya. Nah, aku minta maaf kalau video saat masak sambal tahunya itu nggak kerekod. Jadi kiranya video masak bakwan ini mengakhiri perjumpaan kita di video kali ini. Terima kasih untuk Bunda dan semua yang sudah menonton videoku hingga akhir. Mudah-mudahan ada hal yang bisa diambil manfaatnya atau juga bisa menghibur. Nantikan video YouTubeku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.